Shalom, salam sejahtera bagi Pak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marwel Jawarambadeta dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan strategi permainan dalam softball, baik itu penyerang maupun bertahan. Simak videonya. Nah, seperti yang sudah Pak Guru dan teman-teman semua lihat di sini, saya sudah menggambar lapangan dari softball, dan saya hanya memberikan gambaran kecil hanya untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai permainan softball. Nah, saya akan menjelaskan tugas-tugas dari pemain. Nah, sebenarnya di sini permainan softball itu satu tim itu terdiri dari 9 pemain, tetapi di sini hanya untuk gambaran kecil saja. Sekali lagi untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai softball. Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitu ada pitcher atau pelempar bola. Yang kedua yaitu batter atau pemukul bola. Yang ketiga itu catcher atau penangkap bola. Nah, di sini ada base 1, base 2 dan base 3. Nah, di sini ada penjaga base 1, penjaga base 2, penjaga base 3, dan yang 1, 2, 3, 4 ini adalah pemain bertahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung kepada permainannya saja. Nah, di sini pertama-tama bola akan dilempar oleh pitcher. Nah, pitcher akan melempar bola kepada batter. Nah, setelah itu pemukul pertama dari setiap pemain akan harus memukul bola melewati penjaga base 1, penjaga base 2, dan penjaga base 3. Harus melewati ketiga penjaga ini. Nah, setelah itu kita lihat pada saat batter memukul bola dan bolanya itu mengarah kepada foul, maka batter berhak boleh memukul kembali. Nah, dan kita lihat pada saat ia memukul dan hasilnya juga foul, maka batter boleh memukul lagi. Dan ketika sudah keempat kali batter memukul dan sudah foul semua, maka batter dinyatakan atau pemukul pertama dinyatakan out. Nah, setelah itu kita langsung masuk kepada strategi penyerangnya. Jadi, ketika batter memukul bola dan arah bolanya sini mengarah ke sini, dan pada saat itu batter langsung berlari ke penjaga base 1. Nah, ketika bola ditangkap oleh pemain bertahan dan pemain bertahan melempar, tetapi pemain batter sudah terlebih dahulu menginjakkan kaki di base pertama, maka pemain penyerang, pemain pertama yaitu pemukul tadi, dinyatakan aman. Nah, karena bolanya terlambat lempar ke penjaga base 1 sehingga penjaga base 1 tidak bisa mematikan pemain pemukul pertama. Nah, setelah itu pemukul kedua juga sama. Dia melempar dan penjaga pertahanan melempar bola kepada penjaga base 2, dan ketika pemain yang tadi ada di penjaga base 1 berlari ke penjaga base 2 dan pemain yang tadi berhasil mendahului datangnya bola, maka pemain dinyatakan aman. Nah, bagaimana dengan pemain yang tadi? Nah, dia juga dinyatakan aman karena bola terlambat di over ke penjaga base 1. Nah, begitu juga dengan pemain ketiga. Nah,
ketika ketiga pemain tersebut aman, maka pemain yang terakhir harus memukul bola melewati home run ini. Home run. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk ketiga pemain tersebut merasa tenang dan memasuki home plate ini agar pemain bertahan sulit menjangkau bola dan terlambat untuk mengover bola kepada penjaga B1, 2, dan 3, dan otomatis keempat pemain ini dapat dengan mudah memasuki home plate. Nah, satu pemain memasuki home plate itu sudah mendapatkan poin 1. Dan kalau ada 4 pemain yang memasuki home plate, itu poinnya menjadi 4. Nah, itu merupakan strategi penyerangan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada strategi bertahan. Nah, di sini ketika sudah mendapatkan poin, otomatis akan bertukar. Nah, pemain penyerang bertukar menjadi pemain bertahan dan pemain bertahan bertukar menjadi pemain penyerang. Nah, ketika pemain penyerang melakukan permainan dan ketika pitcher melempar bola, anggaplah permainan sudah dimulai. Ketika pitcher melempar bola kepada batter akan memukul. Dan ketika batter memukul, searah bola pas di sini dan pemain penjaga berhasil menangkap dan mengover bola ke penjaga B1 mendahului dari larinya batter, maka batter dinyatakan dead atau mati. Nah, setelah itu pemain kedua juga sama. Ketika dia melempar dan bola tidak melambung tetapi lurus ke arah pemain penjaga, maka pemain penjaga otomatis akan mengover dengan cepat bola kepada pemain penjaga base 2, dan penjaga base 2 bisa mematikan lawan dari yang tadi lari dari penjaga B1. Nah, bagaimana dengan pelari yang tadi? Dia juga mati karena bola lebih mendahului dari larinya mereka. Nah, sebenarnya kita bisa mengetahui, saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara mematikan lawan. Nah, di sini ketika pemukul memukul bola dan bola itu ditangkap dengan sempurna oleh pemain penjaga dan pemain penjaga berhasil mengover bola kepada penjaga B1, ketika penjaga base mendapatkan bola, dia harus segera menginjakkan kaki di base. Nah, itu disebut dengan membakar atau mematikan lawan. Nah, dia bisa menginjakkan kaki di base dan pemain penyerang dinyatakan mati. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada salah-salah penjelasan, saya minta maaf karena di sini saya hanya menjelaskan pemahaman dan yang saya mengerti dari permainan softball ini. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat malam.